Semoga semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Ya, kakak senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua di IHMPA GPIB Cinere hari ini tanggal 5 Juli 2020. Ya, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Nah, kalau sudah siap, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk duduk yang manis dan sama-sama kita semua menyiapkan hati untuk mulai dalam ibadah. Oke adik-adik, selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai IPA kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang kita semua untuk berdiri dan kita nyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan berdoa untuk memulai IHMPA kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau bersyukur karena kami diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Dan hari ini kami akan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak pelayan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam IHMPA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Yuk adik-adik, disiapkan Alkitabnya dan kita akan baca bersama. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir
lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hai adik-adik, pada hari ini kita akan belajar kembali dari pengalaman hidup bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel telah masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan dengan dipimpin oleh Bapak Yosua. Sebagai pemimpin, Bapak Yosua selalu mengingatkan dan juga mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel untuk hidup patuh dan taat kepada Tuhan. Namun, karena Bapak Yosua sudah cukup tua, akhirnya Bapak Yosua meninggal adik-adik. Bangsa Israel pun menjadi sedih dan juga menjadi bingung. Kenapa bingungnya? Karena mereka kehilangan pemimpin. Sejak itu, pada saat mereka bingung, mereka akhirnya hidup jauh dari Tuhan dan tidak lagi taat dan patuh kepada Tuhan. Sehingga mereka menyembah berhala. Karena ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan dan mereka menyembah berhala, mereka akhirnya banyak diserang oleh bangsa-bangsa lain. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga mereka seringkali kalah dan juga hidup tidak enak karena diserang oleh bangsa-bangsa lain. Namun Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah sangat sayang kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan Allah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang akan membantu mengingatkan kembali bangsa Israel untuk hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Supaya mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kita harus hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga merasa senang selalu dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Caranya gimana? Nah, caranya yang pertama, kita harus patuh kepada orang tua kita di rumah. Juga kita harus patuh dan dengar-dengar kepada guru di sekolah. Dan seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita harus terus rajin ke IMPA supaya kita tahu bagaimana caranya untuk menjadi anak yang baik, yang hebat, dan jempolan seperti adik-adik saat ini. Yeay! Nah, demikianlah adik-adik cerita pada hari ini. Kita lanjut untuk aktivitas. Mari! Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Arga bercerita ya. Nah, sekarang siapa yang mau beraktivitas? Yeay! Kali ini adik-adik boleh meminta bantuan mama atau papanya ya. Tugas adik-adik pada aktivitas hari ini adalah memilih gambar yang merupakan perbuatan anak Tuhan.
Siap? Oke. Gambar yang pertama ini, adik-adik tunjuk mana gambar yang merupakan perbuatan anak Tuhan. Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Ayo tunjuk ya adik-adik. Nah, kalau gambar yang ini, mana yang merupakan perbuatan anak Tuhan? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Ayo, angkat jarimu dan tunjuk gambarnya. Nah, kita lihat gambar yang ini. Mana gambar yang merupakan perbuatan anak Tuhan? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Ayo adik-adik, angkat jarimu dan tunjuk gambarnya. Bagaimana dengan yang ini? Gambar yang merupakan perbuatan anak Tuhan. Ayo adik-adik, pilih ya gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan. Mana yang benar? Lalu, kalau gambar yang ini, kira-kira mana ya yang merupakan perbuatan anak Tuhan? Ayo, angkat tanganmu dan pilih yang benar, yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Ternyata masih ada nih aktivitasnya yang kedua. Tugas adik-adik adalah menunjukkan jalan keluar dari pintu merah ke pintu hijau. Ayo, angkat tangan adik-adik dan tunjukkan jalannya. Bantu kakak ya supaya kakak bisa keluar dari pintu. Kalau sudah selesai membuat aktivitas, jangan lupa buat foto atau video hasil aktivitasmu dan kirim ke WA grup PA. Atau dapat kamu post juga dalam Instagram story kamu dan tag Instagram @pelkatpa_cinere. Selamat mencoba ya adik-adik. Sekarang waktunya kita persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Dan kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Gita Bakti nomor 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari adik-adik, kita berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di Jemaat GPIB Cinere dan berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, yuk adik-adik
Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk menutup IHMPA kita pada hari ini, mari adik-adik kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam IHMPA online hari ini. Kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menyertai dan memberkati kami, keluarga kami, dan teman-teman kami dalam setiap aktivitas kami, dan berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GPIB Cinere, agar Tuhan senantiasa melindungi kami dan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, demikianlah IHMPA kita pada hari ini. Nah, sampai berjumpa lagi ya di IHMPA online GPIB Cinere minggu depan. Sampai jumpa. Dan selamat hari Minggu. God bless you.